Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar teks hasil laporan hasil observasi kelas 10 SMA. Ini dia pokok pembahasan yang akan kalian pelajari. Yang pertama, pengertian teks laporan hasil observasi. Kedua, tujuan teks laporan hasil observasi. Ketiga, ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Keempat, struktur teks laporan hasil observasi. Kelima, kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Keenam, cara membuat teks laporan hasil observasi. Dan ketujuh, contoh teks laporan hasil observasi. Sebelum mempelajari lebih dalam, apakah kalian tahu apa itu teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi merupakan suatu karya tulis yang menyampaikan informasi mengenai sebuah masalah yang telah atau sedang diselidiki dalam bentuk data, fakta-fakta, deskripsi, dan informasi tentang suatu subjek yang diarahkan kepada pemikiran dan tindakan yang diambil. Apa saja sih tujuan teks laporan hasil observasi? Mari kita pelajari. Tujuan dari laporan hasil observasi adalah untuk mendapatkan informasi dan penjelasan rinci mengenai suatu hal dari sudut pandang keilmuan kepada pembaca. Hal ini dikarenakan observasi umumnya berisi fakta-fakta yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Jika dijabarkan lebih lanjut, maka berikut beberapa tujuan teks laporan hasil observasi yang perlu diketahui. Yang pertama, menemukan teknik baru dalam mencari solusi atas sebuah permasalahan. Kedua, menyelesaikan sebuah permasalahan yang terjadi. Ketiga, menjadi dasar pengambilan keputusan yang efektif. Keempat, melakukan kontrol dan evaluasi terhadap sebuah barang atau situasi. Kelima, menyebarkan perkembangan dari sebuah peristiwa. Apa saja sih ciri-ciri teks laporan hasil observasi? Ciri-ciri teks laporan hasil observasi yang pertama bersifat objektif. Teks LHO harus disajikan sesuai dengan keadaan objek yang sebenarnya, tanpa dipengaruhi oleh pandangan atau pendapat pribadi yang sifatnya subjektif. Teks LHO ini juga harus bersifat universal, artinya tidak memihak kepada pihak tertentu. Kedua, berdasarkan fakta. Teks LHO haruslah ditulis berdasarkan fakta yang dilakukan di lapangan. Jadi, tidak boleh memanipulasi data atau sumber saat membuat teks laporan hasil observasi. Ketiga, bersifat khusus atau spesifik. Topik atau objek yang dibahas dalam teks laporan hasil observasi sifatnya spesifik. Misalnya, siswa akan membahas tentang bahaya boraks pada makanan. Berarti fokusnya hanya pada uji coba boraks ke beberapa sampel makanan untuk mengetahui bahayanya. Keempat, disajikan secara lengkap. Struktur penulisan teks LHO haruslah lengkap dan runtut dari pendahuluan, isi, hingga simpulan. Jadi, pembaca juga tidak bingung untuk memahami maksud dari isi teks LHO ini. Kelima, disajikan menarik dan mudah dimengerti pembaca. Teks laporan hasil observasi bisa dirangkai semenarik mungkin dan dengan bahasa yang efektif. Tujuannya agar pembaca jadi tertarik untuk memahami isi dari teks LHO. Selanjutnya, seperti apa sih struktur teks laporan hasil observasi yang ingin disusun? Yang pertama ada judul, berisikan judul teks laporan hasil observasi yang ingin disusun. Kedua, klasifikasi umum, berisi gambaran umum mengenai objek yang ingin diamati. Ketiga, deskripsi, berisi penjelasan manfaat dari objek yang sedang diamati disertai hasil pengamatannya. Keempat, penutup atau kesimpulan, berisi simpulan dari laporan yang kamu buat. Selanjutnya, bagaimana kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi? Yang pertama, penggunaan verba atau kata kerja. Penggunaan verba adalah kata-kata yang menyatakan suatu tindakan. Contohnya adalah kata memiliki, mengalami, memegang, dan mengandung. Kedua, penggunaan adjektiva atau kata sifat. Penggunaan adjektiva adalah kata-kata yang digunakan untuk mengungkapkan sifat atau keadaan orang, benda, ataupun binatang. Ketiga, penggunaan sinonim dan antonim. Sinonim adalah kata-kata yang memiliki persamaan makna dan antonim adalah kata yang maknanya berlawanan. Contoh, halus bersinonim dengan lembut, malas berantonim dengan rajin. Keempat, penggunaan konjungsi. Konjungsi adalah kata-kata yang menghubungkan dua satuan bahasa sederajat. Beberapa jenis kata penghubung yang digunakan antara lain kata penghubung penambahan
dan serta. Dan kata penghubung perbedaan berbeda dengan. Selain itu, konjungsi lainnya yang digunakan yaitu kata penghubung persamaan, sedangkan, tetapi, namun, melainkan, sementara itu, dan kata penghubung pilihan yaitu atau. Kelima, penggunaan kalimat kompleks dan simpleks. Kalimat kompleks adalah kalimat yang mempunyai lebih dari satu verba atau satu predikat, sementara kalimat simpleks hanya terdiri atas satu struktur kalimat. Keenam, penggunaan kalimat definisi. Kalimat definisi adalah suatu kalimat yang memberikan penjelasan umum tentang benda, hal, aktivitas, dan lain-lain. Kalimat definisi sering digunakan dalam teks laporan dan merujuk pada sebuah istilah teknik atau ilmiah tertentu. Selanjutnya, bagaimana sih cara menyusun teks laporan hasil observasi? Pertama, menentukan objek yang akan diobservasi, misalnya hewan, tumbuhan, atau lingkungan sekitar. Kedua, melakukan observasi terlebih dahulu sebelum dibuat menjadi laporan. Ketiga, membuat kerangka laporan hasil observasi. Keempat, menentukan judul laporan sesuai hasil observasi atau pengamatan. Kelima, mulai menyusun kalimat pembuka di bagian awal. Keenam, menyusun isi laporan berdasarkan hasil pengamatan dari awal sampai akhir. Ketujuh, membuat kesimpulan dan kalimat penutup. Setelah kalian mempelajari lebih dalam teks laporan hasil observasi, selanjutnya seperti apa sih contoh teks laporan hasil observasi? Nah, ini dia contoh teks laporan hasil observasi tentang buah manggis. Yang pertama ada pernyataan umum. Manggis atau yang dikenal dengan istilah ilmiahnya Gracinia mangosana merupakan salah satu tanaman buah asli Indonesia. Manggis adalah sejenis pohon hijau abadi dari daerah tropika yang diyakini berasal dari Kepulauan Nusantara. Buah pohon manggis juga disebut manggis. Manggis berkerabat dengan kokang, asam kandis, dan asam gelugur. Manggis menyimpan berbagai manfaat yang luar biasa bagi kesehatan atau biasa disebut sebagai pangan fungsional. Selanjutnya ada deskripsi bagian. Pohon dan daun manggis memiliki ciri khas. Tinggi pohon manggis rata-rata mencapai 6-25 meter. Manggis memiliki ciri daun rapat atau rimbun, duduk daun berlawanan, dan tangkai daun pendek. Daun manggis tebal serta lebar. Manggis juga memiliki ciri khusus pada bunganya. Bunga manggis disebut bunga berumah dua. Pada pohon manggis bunga betina yang dijumpai, sedangkan bunga jantan tidak berkembang sempurna. Bunga jantan tumbuh kecil kemudian mengering dan tidak dapat berfungsi lagi. Oleh karena itu, buah manggis dihasilkan tanpa penyerbukan. Bunga manggis termasuk bunga sendiri atau berpasangan di ujung ranting, bergagang dan pendek tebal. Bunga manggis berdiameter 5,5 cm. Daun kelopak 2 pasang, daun mahkota 2 pasang, tebal dan berdaging berwarna hijau kuning dengan pinggir kemerah-merahan. Benang sari semu dan biasanya banyak. Selanjutnya deskripsi manfaat. Buah manggis memiliki beberapa manfaat. Di kalangan masyarakat tradisional sendiri, buah manggis dipercaya bisa menyembuhkan beberapa penyakit seperti sariawan, disentri, amandel, abses dengan kemampuan anti peradangan atau anti-inflamasi. Hasil penelitian ilmiah menyebutkan bahwa kulit buah manggis sangat kaya akan antioksidan, terutama saptone, tanin, asam fenolat, maupun antosianin. Manggis buah asli Indonesia yang khas, selain rasa yang manis dan penampilannya yang enak dilihat, buah manggis juga memiliki banyak kandungan yang bermanfaat untuk kesehatan. Nah, setelah kalian mengetahui bagaimana contoh teks laporan hasil observasi, selanjutnya mari kita mengerjakan tugas. Selanjutnya adalah kegiatan pertama, memahami struktur teks laporan hasil observasi dengan menganalisis laporan hasil observasi. Analisislah teks laporan hasil observasi buah ciprukan sesuai dengan struktur, tema, isi yang telah dijelaskan. Lalu, tuliskan hasil jawaban kalian di lembar kertas. Nah, teman-teman, setelah kalian mengerjakan kegiatan pertama, selanjutnya adalah kegiatan kedua, mengidentifikasikan makna kata pada teks laporan hasil observasi yang telah dibaca. Carilah makna istilah-istilah dari teks laporan hasil observasi berjudul Bunga Mawar pada kode QR. Nah, teman-teman, ini dia contoh mencari makna kata menggunakan aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contoh pada
teman-teman, tampilannya akan muncul seperti pada gambar di samping ya, saat kalian mengetikkan kata penyerbukan di aplikasi